Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dialah Yesus permata hati kita yang tiada ternilai harganya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kau permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami. Mengenal-Mu, menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah bagian terindah dalam kehidupan kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, kami mau menghayati karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya lanjutkan seri perumpamaan. Kali ini perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Di Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah yang paling kita inginkan di dalam kehidupan kita? Apapun itu, kita akan mengorbankan hal lain yang telah kita miliki demi mendapatkan apa yang paling kita inginkan itu. Melalui kedua perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Allah sedang menyatakan kerajaan surga di dunia ini. Allah sedang menyatakan sang raja dari kerajaan surga itu. Dia sedang menyatakan hal yang paling penting dalam kerajaannya, yaitu pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menebus dosa umat manusia dan memberikan anugerah keselamatan. Dan ia mengajak orang-orang untuk sungguh-sungguh menerima dia dan mentaati dia, mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiran. Tetapi tidak semua orang bereaksi dengan tepat. Dalam Kristuslah ada kehidupan yang sejati, kehidupan kekal, yang limpah dan penuh kepuasan daripada cara hidup dunia ini. Jika saja kita semua menyadari hal ini, maka kita rela kehilangan cara hidup yang sempit dan tidak pernah puas untuk memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan itu. Hal itu disampaikan melalui perumpamaan harta yang terpendam. Juga tentang orang yang mencari mutiara yang indah. Begitu besarnya keinginan dia akan mutiara itu, sehingga dia mengorbankan semua yang dia miliki untuk memperoleh mutiara itu. Mutiara itu menuntut harga seluruh hartanya. Perhatikan kalimat. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ini merupakan ciri khas dari catatan Injil Matius tentang panggilan Yesus. Kita mau mengikut dia? Kesenangan, gairah, sukacita, kegembiraan di dalam mengikut dia membuat kita rela meninggalkan segala sesuatu. Para murid meninggalkan jalan mereka untuk mengikut Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan ayah mereka. Mungkin ayah mereka termasuk orang yang kaya, tetapi mereka meninggalkan untuk mengikut Yesus. Perhatikan juga ayat-ayat berikut ini. Jangan mengumpulkan harta di dunia dan jangan memusingkan tentang pakaian. Di Matius 6 ayat 19 ayat 25. Karena harta di surga dan kerajaan Allah lebih penting daripada semuanya itu. Mengikut Yesus, meninggalkan kenyamanan tempat kita berbaring, Matius 8 ayat 20. Dan mengikut Yesus berarti meninggalkan semua hal lain, bahkan meninggalkan kecintaan terhadap hidup kita sendiri, Matius 10 ayat 39. Mengikut Yesus adalah hal yang begitu indah, lebih indah dari hal-hal terbaik dalam hidup kita. Bahkan nyawa kita sendiri pun menjadi tidak berharga dibandingkan dengan mengikut Yesus. Tetapi Yesus memberi teladan sejati bagi setiap kita, murid-muridnya. Murid-murid meninggalkan perahu dan rumah ayah mereka. Tuhan Yesus meninggalkan surga dan Bapanya yang di surga.
Tuhan rela kehilangan penghormatan para malaikat dan kemuliaan yang membuat semua makhluk sembah sujud padanya dan memperoleh kehinaan dan aniaya di dunia ini demi kita. Tuhan Yesus meninggalkan harta surgawinya untuk memperoleh kita umatnya yang di dunia ini, yaitu harta bagi Dia. Tuhan Yesus tidak mengenal kenyamanan tempat berbaring karena serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang. Tetapi Dia sendiri tidak memiliki hak itu di dunia ini. Tuhan Yesus lebih menghabiskan waktu untuk semua yang mengikut Dia daripada untuk ibu dan saudara-saudaranya sendiri. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dialah teladan sejati. Apakah kita merasa tuntutannya terlalu besar dan terlalu berat? Ketahuilah bahwa apa yang Dia sudah kerjakan melampaui apa yang Dia tuntut kepada kita. Dia mengerjakan jauh lebih banyak, bahkan terlalu banyak dibanding dengan apa yang Dia tuntut. Masihkah kita mengabaikan semua tuntutannya untuk mengutamakan Dia? Itulah sebabnya perumpamaan ini mengatakan bahwa mereka yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan rela meninggalkan segala sesuatu, berbahagialah mereka. Karena mereka seperti orang yang menemukan harta yang tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang mungkin menertawakan dia yang menjual seluruh harta untuk membeli ladang. Tetapi orang yang membeli ladang itu hanya tertawa dalam hatinya, menertawakan kebodohan orang-orang yang menertawakan dia. Memang penderitaan karena Kristus adalah kebodohan bagi dunia, tetapi itulah harta surgawi sesungguhnya. Kita semua adalah pengikut Yesus. Sudahkah kita dalam tanda kutip menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini? Sudahkah kesadaran akan memiliki Yesus adalah hal terindah, terbaik, termulia? Untuk itu kita relakan segalanya untuk memuliakan Dia. Biarlah kebenaran firman ini memberkati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Firman-Mu demikian dahsyat, mengingatkan kami akan pribadi-Mu Yesus sebagai anugerah terbesar, boleh mengenal-Mu, menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan menjadi umat-Mu di dalam pimpinan-Mu, dalam rancangan-Mu, sampai kepada surga mulia. Tuntunlah kami Tuhan, hidup di dalam-Mu, dalam pengabdian, di dalam melayani seumur hidup kami, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah karya-Mu, terpujilah kasih-Mu. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami rindu keberadaan kami di Indonesia menjadi berkat. Sebagaimana Tuhan meninggalkan surga, kami meninggalkan cara hidup kami yang lama untuk kami bersyafaat bagi bangsa ini, untuk kami memberitakan Injil, untuk kami membawa bangsa ini dalam anugerah karunia keselamatan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu mampukan kami, perlengkapi kami Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa ini dengan pertobatan, supaya setiap pemberitaan Injil yang disampaikan diterima dengan baik. Ada hati-hati yang terbuka dan diselamatkan. Roh Kudus bekerja melalui gerejanya, melalui setiap anak-anak Tuhan yang menyadari akan panggilan mereka untuk bangsa ini Tuhan. Berkati alamnya sehingga pertanian boleh maju, perkebunan boleh maju, perikanan, peternakan boleh maju Tuhan. Beri iklim yang baik sehingga dapat menanam, sehingga dapat menuai, sehingga dapat berusaha. Beri suasana keamanan, ketentraman atas bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat berkarya, membangun, berusaha, berniaga, terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik dalam ketentraman dan keamanan. Jaga, lindungi dalam kesatuan NKRI, Indonesia bersatu
dalam Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, ideologi negara, Undang-Undang Dasar 45. Tuhan, kami berdoa supaya negara ini dalam kesatuan selalu. Kami berdoa toleransi yang ada menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk bersaksi, sehingga penginjilan adalah penginjilan yang ramah dan penuh kasih, sehingga Injil Tuhan dapat diterima sebagai kasih karunia yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan. Berkati Presiden kami dan wakilnya, jajaran menterinya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berkati Kapolri, berkati TNI supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Para pejabat dari pusat sampai daerah sampai tingkat RT RW, Tuhan menyertai memberkati. Kami terus berdoa untuk Indonesia menjadi lebih baik dalam lindungan kasih sayang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa bagi kita saudara. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.